wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu malam hari ini membuat kita bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, bisa mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat, membuat kita sebagai orang-orang yang disebut-sebut dan dipuji-puji oleh Allah di hadapan makhluknya di langit sana. Kita berharap mudah-mudahan di masa yang akan datang hendaknya kita selalu dimudahkan untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang baik yang mengandung pahala. Karena kalau seandainya waktu tidak kita isi dengan hal-hal yang baik, kita justru khawatirnya kita justru isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan tentu saja itu merupakan sesuatu yang akan menyulitkan kita di hari mahsyar. Ikhwati fillah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sama-sama pula kita banyak-banyak berselawat dan bersalam untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita ambil kemuliaan diri kita dengan banyak-banyak berselawat, karena Allah pun berselawat untuk beliau. Malaikat pun berselawat untuk Nabi kita yang mulia. Maka kita tentu akan sangat pantas kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah dan oleh para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka semua berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hai orang-orang yang beriman, maka berselawat pula lah kalian untuknya. Kita berharap mudah-mudahan selawat kita bisa menjadi bukti nyata kita mencintainya. Dan kalau cinta kita diterima, maka insya Allah kita akan selamat di hari mahsyar. Karena kita akan bersama-sama dengan orang yang kita cintai di hari kiamat kelak. Betapa bahagianya kalau kita bersama Nabi. Betapa bahagianya kalau seandainya kita mendapatkan minuman yang telah dan akan langsung diberikan oleh Nabi dari telaganya. Ana faratukum fil haud. Saya nanti, kata Nabi, mendahului kalian dan menunggu-nunggu kedatangan kalian di telaga. Siapa yang lewat lalu dikasih minum. Man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang kalau seandainya sudah mendapatkan minuman itu, maka dia tidak lagi merasa haus. Padahal mahsyar adalah tempat di mana orang kehausan. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan dari sekarang kita merencanakan kebahagiaan itu. Capek-capek di dunia enggak apa-apa, tapi di akhirat kita menikmatinya. Daripada bersenang-senang di dunia, tapi di akhirat justru sengsara. Mudah-mudahan semua kita dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah, berada di atas sunnahnya sampai akhir hayat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat,
rahimani Allahu wa iyyakum. Malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian sirah, mencoba untuk mengambil pelajaran-pelajaran di balik perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada pada periode Makkah awal, di mana penjelasan yang sebelumnya langkah awal dakwah Nabi itu adalah membangun akidah. Sedangkan langkah yang keduanya adalah al-bina at-ta'abbudi wal akhlaqi. Membangun semangat ibadah dan akhlak. Manusia, semua kita itu ada 3 unsur yang ada pada kita. Yang pertama adalah ruh, yang kedua akal, yang ketiga jasad. Jadi semua kita punya 3 itu. Kita punya ruh, kita punya akal, dan kita punya jasad. Penanaman akidah itu jelas sebagai pondasi awal. Tapi setelah itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-bina at-ta'abbudi wal akhlaqi. Bina ta'abbudi wal akhlaqi caranya adalah dengan membangun yang 3 tadi itu. Mentarbiyah yang 3 ini. Tarbiyatul ruh, tarbiyatul akal, wa tarbiyatul jasad. Dan Nabi melakukan ketiga-tiganya. Pertemuan yang sebelumnya yang sudah kita bahas adalah tarbiyatul ruh, mendidik ruh. Ruh kita, jiwa kita harus hidup. Bagaimana supaya dia hidup? Maka turun Al-Quran untuk mengatur itu semua. Maka periode Makkah sudah ada ibadah, tetapi ibadah masih terbatas, belum sesempurna ibadah yang ada pada periode Madinah. Apa yang ada pada periode Makkah? Salat sudah ada. Dari awal-awal ayat yang diturunkan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hei orang yang berselimut, bangun kamu. Bangun di sepertiga malam terakhir itu. Tidak pula sepertiga di sini kan. Bisa banyak, bisa kurang, bisa setengah. Nisfahu awin kusminhu qalilan auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ada ibadah solat, tapi belum solat 5 waktu. Solat 5 waktu kewajibannya nanti ada setelah Isra Mi'raj. Awalnya 50, tapi dapat diskon. Diskon jadi 5. Cuma pahalanya tetap 50. Berkurang kojo upah sama. Kamu enggak? Seharusnya kerjanya 50 kali, pahalanya 50. Sekarang didiskon oleh Allah, dikurangi jadi 5, pahalanya tetap 50. Maka al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan sama dengan 10. Ketika ada 5 kali 10 sama dengan 50. Kurang kojo gaji semua. Itu tilomah Islam. Seminggu je lah kojo paknya, tapi gaji pak untuk sebulannya. Itulah yang terjadi. Dan tujuannya ibadah jelas. Tapi itu nanti setelah Isra. Namun sebelumnya sudah ada. Ada solat 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di sore hari. Karena ibadah solat sudah ada mulai dari nabi-nabi yang sebelumnya. Dan itu menandakan bahwa ibadah solat paling tepat untuk membangun jiwa. Maka ibadah solat bukan adanya setelah masa nabi kita. Sebelum-sebelumnya juga sudah diwajibkan kepada umat yang sebelumnya. Apalagi ibadah yang ada? Tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Padahal kan Quran baru beberapa ayat aja yang turun. Tapi yang sudah diturunkan itu mesti dibaca.
warattilil Qur'ana tartila. Bacalah kok, itu ayat itu turun di awal-awal, baru beberapa ayat yang diturunkan. Tapi perintah mentertilnya sudah ada. Maka setiap ada ayat yang turun, diulang-ulanglah bacanya oleh sahabat-sahabat Nabi. Ada di antara orang Quraisy itu masuk Islam justru karena bacaan yang mereka dengar. Kayak Abu Bakar, suka sekali dia baca ayat. Asal Abu Bakar sudah baca ayat, itu orang-orang Quraisy, laki-laki, perempuan, anak kecil kumpul sekelilingnya. Akhirnya Abu Bakar kena larang. Jangan baca-baca je Quran di tetangga ramainya, petinggi-petinggi jahiliyah. Kalau kamu baca juga, baca cukup di rumah kamu. Iyalah kata Abu Bakar. Ya taatnya oleh kan? Iyalah ininya. Dibacalah oleh Abu Bakar Quran di rumahnya. Kasan umat Abu Bakar sekeliling lagu yang Quraisy saja. Dikelilingi rumahnya hanya sekedar untuk mendengar bacaan. Maka hidayah itu bisa datang dari mendengarkan ayat. Selain dari memahami. Kalau memahami lah joleh lah doa kan. Dari mendengarnya saja. Dan itu menunjukkan bahwa ayat Al-Quran itu adalah kalam Allah walaysa bikalamil bashar. Itu memastikan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan kalam manusia. Dan ini juga yang menjadi alasan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran kalamullah walaysa bimakhluk. Tidak ada campur tangan Nabi di situ, tidak ada campur tangan Jibril di situ. Betul-betul Allah yang menyampaikannya, Jibril menerima lalu menyampaikan. Nabi menerima dari Jibril lalu menyampaikan. Itu ibadah yang tujuannya adalah tarbiyatur ruh, untuk membangun jiwa. Karena yang dibaca sekarang ini bukanlah kalam biasa. Yang dibaca bukan kalam manusia, berbeda memang. Maka orang-orang jahiliyah dulu kena gengsinya tinggi, tidak mau mengakui kehebatan Quran. Tapi hatinya kagum. Maka berdasarkan kepada riwayat, ada setiap malam orang Quraisy itu petinggi-petingginya dah pergi ke sudut-sudut rumah Nabi itu untuk mendongeng itu. Karena ada bertiga yang sama tujuan. Satu di sudut sika, satu lagi di sudut C, satu sudut sika. Saling tidak tahu. Selesai Nabi baca Quran pulang mulai kan. Tak suruh jalan. Tamano cakap ni. Tamano ni. Rupanya sama-sama dari rumah. Cuma dek gengsi tinggi. Tidak mau mengaku orang. Jadi kalau lah jadi orang godang, buat itu salah, payah mengaku. Banyak terjadi hari ini seperti itu. Bisa saja orang-orang besar itu tahu dia mana yang al-haq, mana yang batil. Cuma adalah banyak pengikut malu lah mengaku kan. Itulah orang Quraisy. Sifat itu ada pada orang Quraisy. Sama-sama dari rumah Nabi, sama-sama ingin mendengar Quran. Berpapasan di jalan, rupanya dari tujuan yang sama, karena memang ada jiwa yang terbangun. Oleh karena itu, di saat hati kita gelisah, di saat hati kita dan pikiran kita tidak tenang, coba baca Quran. Buat sejenak, duduk, hayati baik-baik, baca ayat-ayat Allah. Kalau dulu sukses membangun jiwa orang-orang para sahabat di awal-awal itu, maka insya Allah fungsi itu sampai hari ini masih ada, karena akan ada ketenangan jiwa. Dan tilawatul Quran itu adalah zikir yang terbaik. Tilawatul Quran, membaca Quran itu adalah zikir yang terbaik. Dan Al-Quran sendiri mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, salah satunya baca Quran.
tatmainnul qulub. Itu pasti akan menenangkan jiwa, dan Allah tidak pernah bohong dalam ungkapannya. Nabi tidak pernah berbohong dalam menyampaikan ayat-ayat Allah. Nah, oleh karena itu, di antara ibadah yang sudah ada, selain daripada solat, ada tilawatil Quran, ada nanti zikir dalam artian secara umum. Tidak mesti zikir dalam bentuk membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi zikir dalam artian ucapan-ucapan yang di situ ada puji-pujian terhadap Allah. Dari awal sudah ada hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, subhanallah wa bihamdi. Bahkan dalam buku ini dikatakan zikir-zikir pagi dan zikir-zikir sore yang kita baca itu sudah ada di awal-awal keislaman. Itu adanya bukan pada periode Madinah. Karena memang itulah yang akan membangun jiwa kita. Kita selalu hati kita harus selalu terpaut dengan Allah. Maka ada zikir, ada doa. Kita diajarkan untuk doa dalam setiap penggalan kehidupan kita. Kita mau apa aja ada doanya. Mau makan, mau minum, mau pakai pakaian, mau bercermin, mau keluar dari rumah, masuk masjid, keluar masjid. Itu semua ternyata ada panduan zikir dan panduan doanya. Apa tujuannya? Supaya hati kita selalu terikat, terpaut dengan Allah, agar kita sadar bahwa sesungguhnya ketergantungan kita kepada Allah memang harus ada dalam setiap saat. Dan keberhasilan yang terjadi dalam kehidupan kita bukanlah karena kehebatan kita, bukan karena kita yang ahli. Orang-orang sukses bukan karena dia yang cerdas, tapi Allah yang memudahkan dia untuk sukses. Orang-orang yang mampu menghafal Al-Quran, sebentar aja selesai dia, 30 juz. Bukan karena dia yang hebat, Allah yang memudahkan. Maka ketika diajar semua bentuk doa tadi itu, zikir dan doa itu, memang tujuannya tarbiyyatul ruh. Ada jiwa kita yang sedang dibangun. Kekuatan jiwa inilah yang dimiliki oleh para sahabat. Karena dia sangat sadar, sesadar-sadarnya apapun yang dia lakukan tidak mungkin terjadi kalau bukan Allah yang mengizinkan. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan puncak keimanan seseorang itu adalah ketika dia melangkahkan kaki kanannya, dia tidak bisa memastikan apakah kaki kiri akan masih melangkah atau tidak, kecuali jika diizinkan oleh Allah. Kalau kita minum obat, agar supaya kita tidak menganggap obat itu yang menyembuhkan, maka mulailah dengan membaca Bismillah. Artinya apa? Kesembuhan datang dari Allah. Obat hanyalah ikhtiar. Ikhtiar memang sesuatu yang harus dilakukan, tapi keputusan Allah yang menentukan. Dan kita ini hanya dituntut untuk melakukan proses ikhtiar, bukan hasil. Hasil itu semata-mata urusan Allah. Ada yang Allah lebihkan di sini, dikurangkannya di sisi yang lain. Ada yang kurang di sisi ini, dilebihkan di sisi lain. Tidak ada orang yang kelebihan aja ada pada dirinya, tidak ada kekurangan. Mustahil. Dan tidak pula ada orang yang kurang aja, tidak ada lebihnya. Mustahil. Awak aja lah, orang tua sebagai ayah. Ada 5 anak kamu. Yang si A anak pertama psikologio psikokuan. Yang anak kedua psikokuang lebih. Tidak ada, semua mereka kelebihan aja, tidak ada kurang, mustahil. Dan tidak ada pula di antaranya yang kurang aja, hanya ada kekurangan tanpa memiliki kelebihan. Itu semua tentu saja adalah untuk keseimbangan dalam kehidupan yang memang sinergitas yang diperlukan antar sesama. Ada orang miskin,
tapi badannya kuat. Ada orang kaya badan loyo. Ada orang alim, berilmu, tidak tahu bitir. Ada orang banyak biti, tidak tahu ilmu. Ada enggak kira-kira? Seperti itukah dalam kehidupan kita? Maka tidak boleh kita bangga dengan kelebihan yang kita miliki. Ada kurang. Jangan pernah setiap kita punya kelebihan merasa tidak butuh orang lain. Dan jangan minder ketika kita punya kekurangan, karena ada kelebihan pada dirinya yang dibutuhkan oleh orang lain. Kalau ndaklah diapak tuh potong hanya. Berarti ada kelebihan yang dibutuhkan. Maka sekali lagi itu semua adalah pelajaran dalam kehidupan kita. Jadi tarbiyatul ruh, bagaimana jiwa kita, ruh kita selalu diajak terpaut dengan Allah, dan semua kita di sisi Allah adalah sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Apakah yang berhak untuk duduk di saf pertama nih pejabat? Enggak. Kok lambe tiba pejabat doi Jumat subuh belakang tan. Nyinyu lambe. Ketika ada orang bertungkik-tungkiknya payah nak datang ke masjid, tapi dia pertama masuk masjid. Dia yang berhak untuk di saf pertama. Kadang minder kadang kan. Deh sogan awak ke depan dunia. Apalah awak ganya. Acai tiang bulan belakang. Ada tiang atau lolok kali. Jadi tiang tu banyak setan. Maka kalau buat masjid sok je banyak-banyak nu tiang. Usahanya banyak kok bisa aja pakai tiang. Jadi tiang tu banyak apa. Coba lo buktikan. Asal ada tiang tu ada menyandau. Atulah hilang ni kios. Itu ustaz nan payah sudah tu Pak ustaznya batal ndak uduk seditunya. Awak lom cece buku je dia sudah tu kan. Hanya ulainya tapi ustaz nan payah je dia sudah tu. Tapi untunglah bagi ustaz bisanya belajar kan. Bisa mencari-cari masalah. Baik, ikhwati fillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ada salat, ada tilawatul Quran, ada zikir, dan yang paling hebat selain itu adalah doa. Doa. Mengadu ke Allah Ta'ala setiap ada persoalan. Situlah untungnya umat Islam ini. Maka umat Islam tidak ada yang harus gelisah dalam kehidupannya, karena dia punya tempat mengadu. Kapan kehidupan kita menjadi sering gelisah? Kalau tidak ada tempat ngadu. Tapi umat Islam punya tempat mengadu. Maka mereka lah umat Islam lah yang seharusnya terhindar dari galau, dari gelisah-gelisah, pikiran tidak tenang. Itu Al-Quran yang bilang. Apa kata Allah? Innal insana khuliqa halu'a iza massahu asarru jazu'a wa iza massahul khairu manu'a illal musallin. Musallin itu orang yang sholat. Sholat secara bahasa adalah doa. Kalau secara istilah baru sebagai sebuah ibadah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Banyak mengeluh dalam kehidupan kita. Kene dapat mengeluh. Banyak dapat alun dia cukup. Jadi itulah kehidupan. Lambe turun gaji mengeluh. Copek turun kalau sodo sekali. Dia apa dek sodo kalau ni copek lebih. Itu dia. Kui badan bocah bek kau puak. Alah kau puak bek kah? Bocah lu bek boleh kui. Makanya laris tau orang ni nya. Atu nak apa dia awak sono? Lah
Lama ndak hujan. Mengeluhnya dah bu. Sekali turun hujan saya semalam. Lah, deh becek ngela lah becek lah potang berdabu. Hal itu tidak akan ada pada orang-orang yang sholat. Allah yang mengecualikan tadi kan, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Kenapa Allah kecualikan orang sholat di sini? Karena orang sholat adalah orang yang punya tempat mengadu. Saat sholat dulu awak mengadukan kepada Allah Ta'ala. Maka isi dari sholat itu kan doa ya kau saudara. Doa. Mulai dari awal. Dulu sudah pernah kita jelaskan kalau nggak salah. Mulai dari awalnya istiftah doa aja sih. Gerakan ini, gerakan itu doa aja sih. Bahkan dikasih pula kesempatan Allah banyak-banyak berdoa saat kita sujud. Nah, maka inilah semua ibadah-ibadah yang sudah ada dari awal. Dari awal Islam datang di bawah Nabi kita sudah ada. Tujuannya adalah tarbiyatul ruh. Dan dengan itulah jiwa para sahabat itu betul-betul terbangun dan hidup. Sehingga jiwanya segar terus. Tidak ada yang loyo-loyo. Apa itu? Karena mereka punya Allah. Tidak ada mereka yang mengkhawatirkan rezekinya. Kenapa demikian? Karena Allah sudah menjamin. Kenapa kita sering mengkhawatirkan rezeki? Sering iri. Uang banyak awak sekali. Uang beli kulkas nyon kedinginan. Apa dia bisa? Pasti ada yang salah. Sahabat dulu mereka sadar semua rezeki mereka Allah yang mengatur. Apapun yang dia dapat itulah petunjuk Allah untuk dia. Andaikan dia dapat sedikit, itulah datang dari Allah. Dan mereka yakin tidak akan pernah rezeki dia diambil oleh siapapun. Kalau jadi itu aman. Ketika Allah berikan jabatan, itulah ketentuan Allah untuk dia. Dan dia tidak pernah mengkhawatirkan jabatan itu akan hilangkah, diambil orangkah, direbut orangkah. Bahkan banyak di antara mereka yang ketika dikasih jabatan justru mereka tidak mau karena kekhawatirannya tidak bisa menjaga amanah yang ada di balik kata jabatan yang dia pegang itu. Ikhwati fillah, pantas kita untuk belajar pada generasi terbaik dan pantas mereka disebut sebagai generasi yang terbaik karena memang Rasul gurunya dan Rasul sangat sukses di dalam membangun jiwa-jiwa yang hidup itu. Nah, apa bukti? Nanti ketika hijrah nampak dua bukti itu kan. Karena jiwa sudah terbangun di kota Mekah. Jiwa yang hidup, tidak ada khawatir sama sekali dengan rezeki. Pas hijrah ditahan. Suhaib Ar-Rumi kan, kok nak hijrah yo hanya tinggal sodoh rotowangi. Oh, nak itu kalian kasarnya. Ambil olehnya ke horoton siko cek 2 3 ambil. Yang penting izinkan saya untuk hijrah. Karena hijrah itu adalah untuk Allah. Harta siap untuk mereka tinggalkan karena jiwa mereka sangat yakin persoalan harta Allah pasti akan ganti. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu bima huwa khairum minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Iko memang untuk menyompen ko sonong gitu. Tapi untuk sampai pada keyakinan seperti itu, ini betul-betul perlu perjuangan. Sangat perlu perjuangan, perlu kita latih terus. Dan tidak mungkin kalau jiwa kita tidak hidup. Kalau jiwa masih ragu-ragu je lah, kalau Ta'ala itu tidak ada situ. Untuk orang itu ini aja deh. Tapi ketika betul-betul sudah matang, benar-benar terikat terpaut dengan Allah, betul-betul kehidupannya diserahkan, disandarkan kepada Allah, maka benar-benar yang
keyakinan itulah yang akan membuat dia menjalani kehidupan ini menjadi sangat sangat nyaman. Maka dalam Al-Quran ada yang sangat mereka yakini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, ud'uni astajib lakum. Mintalah kedayannya Allah Ta'ala. Astajib lakum. Akan saya jawab. Ikut itu kan oleh sahabat. Doa lah minta kedannya. Pasti akan saya jawab. Maka segala keinginan mereka selalu pasrahkan kepada Allah, karena dengan satu keyakinan astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong dari menyembahku, dari beribadah. Berarti ketika sudah bicara doa lalu Allah sebut sombong, itu artinya adalah orang-orang yang jarang meminta kepada Allah, berarti dia sombong. Kadang-kadang kita ala tasasa bau doa. La tasasa. Bu aja lu nya bisa kok nyadunya. Ala payah. Ya Allah nyebut kan. Padahal seharusnya doa itu mesti dari awal langkah kita. Karena kelebihan yang ada pada kita tidak ada artinya kalau Allah tidak memudahkan. Jadi kok nak mau melangkah, mulailah dengan doa. Jangan sampai dalam konsep hidup kita doa itu adalah bagian terakhir. Kalau tidak bisa, itu konsep yang salah. Bahkan bisa-bisa menjadi orang yang sombong. Masuk, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Jadi yang pertama adalah tarbiyatu ar-ruh. Sekarang kita masuk pada tarbiyatu al-aqal. Akal itu unsur terpenting di antara unsur terpenting yang ada di hati kita. Kalau ruh ya bisa saja hubungannya dengan hati. Kalau akal itu sesuatu yang lain. Dan akal itu mahabbatut taklif. Akal itu terminalnya pembebanan hukum. Tidak ada hukum bagi yang tidak ada akalnya. Jadi kok ndak ada hukum dalam hidup itu, ha? Buang akal. Jangan akal. Ndak ada hukum kalau dia tidak punya akal. Anak kene alun sempurna akal. Belum kuat untuk dibebankan. Dengan dirinya aja dia tidak mengerti, apalagi dengan pembebanan hukum. Orang gila tidak ada hukum taklif padanya. Kenapa? Akalnya rusak, akalnya sakit. Orang yang sedang tidur ada akalnya, cuma sedang tidak berfungsi. Apapun yang dilakukan oleh yang sedang tidur maka tidak dicatat, karena akal sedang tidak berfungsi. Saya sering mencontohkan, kalau ada orang Nasrani bermimpi mengucapkan syahadat. Jadi si mimpinya itu asyhadu an la ilaha illallahnya lolok kan. Pas jago langsung muslim. Nah, kenapa tidak? Karena dia ucapkan akal sedang tidak berfungsi. Suami mengucapkan lafaz tolak saat mimpi. Ya Tuhan, kalau pura-pura lolok, dia tidak berani, mau nyampe, itu cuci darah lolok, ngomong. Terus aku deh, ya Tuhan, berarti akal sedang berfungsi. Pokoknya intinya pada akal. Maka kehidupan kita ini yang dicatat sebagai dosa dan pahala hanyalah perbuatan yang kita lakukan dalam kesadaran akal kita. Terpaksa saja, sedang keadaan terpaksa saja bisa dimaafkan. Lupa saja, sedang keadaan lupa dia lalu melakukan satu kesalahan, tidak dicatat. Maka kalau ada orang puasa lupanya, tidak ada kanang deh. Lah kanyang buat kanang. Sah tidak puasa. Kalau memang lupa, tidak tahu sama sekali, tidak ingat sama sekali, teruskan puasa. Fa innallaha at'amahu wa saqahu. Karena Allah lah yang memberinya makan, Allah yang memberinya minum. Nyata Allah Ta'ala kon lain loyo sange ganya kan. Adi buat lupa dia Allah Ta'ala, berarti karena Allah sayang. Nya kan ndak dibuat loyo, ndak buat lupa Allah Ta'ala mungkin bahaya baginya kan. Maka semua takdir Allah dalam diri kita pasti baik dan ada ketentuan hukum. Nah, maka akal itu sangat penting, maka perlu diterbiyah, perlu dididik terus, perlu dicas supaya sehat, supaya bersinar, supaya terpelihara. Dan perbuatan apa saja jika bisa merusak akal pasti haram. Itu dalam kajian Maqasidus Syariah dikatakan seperti itu. Maka nanti ada namanya hifzul akal. Syariat ini turun untuk menjaga akal kita. Ketika ada haram hukum melakukan sesuatu, mungkin di situ karena bisa merusak akal. Kenapa khamar itu haram? Karena bisa merusak akal, merusak saraf pikiran kita. Dan pada khamar itu nanti bisa dikiaskan yang lain. Itu namanya analogi. Ada salah satu dari sumber hukum namanya kias. Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tapi ilatnya sama. Contoh narkoba.
ganja, sabu-sabu, itu tidak ada di hadis Nabi itu. Tapi hukumnya tetap haram karena disamakan dengan khamar sebab ilatnya sama. Ini banyak dalam perkembangan kajian maqasid syariah, itu contoh sangat banyak sekali. Salah satu dari yang pernah saya baca juga contohnya. Kenapa agama melarang untuk memandang kepada aurat-aurat yang diharamkan oleh Allah? Karena bisa merusak akal. Maka ada di situ hifzud dinnya, ada di situ hifzun nafsnya, ada di situ hifzun nasal. Hifzun nasal itu kan menjaga nasab, menjaga keturunan. Mulai itu terpandang tuh tentu itu jadi pikiran oleh kan. Berarti bisa nanti dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan diantaranya hifzul akal, dapat merusak akal, sementara akal harus dijaga. Jadi itulah kenapa agama sangat mementingkan untuk memperhatikan akal supaya tetap sehat dan berfungsi. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan akal agar bekerja. Afala yanzuruna alam tara itu, taro di situ bukanlah memandang secara dengan mata, tapi memandang dengan akal pikiran, berarti menganalisanya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Ternyata onta beda nanti dari hewan-hewan yang lain. Onta itu namanya safinatus sahra. Safinatus sahra itu sampannya padang pasir. Kalau di Lawi ada kapal, kalau di padang pasir onta itulah. Onta itu bisa menyimpan air sekian puluh liter, bahkan ratusan liter untuk persediaan minumnya dalam perjalanan. Jadi diminum banyak dulu bekok dalam perjalanannya. Adik kalau saya tidak sekena ada untuk kebutuhan. Apa karena onta hebat? Nah, karena Allah yang menciptakan. Jadi setiap kali kita diajak berpikir, semuanya untuk dikembalikan kepada Allah. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu memandang kepada makanannya. Itu memandang itu enggak menatap, berpikir. Sekarang ada ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian dan apa yang Allah janjikan. Sekarang salah satu dari rezeki adalah makanan. Allah suruh kita menganalisa, mencoba untuk mengamati yang kita makan ini bagaimana proses terjadinya. Maka kalau seandainya diteruskan ayat itu menceritakan ternyata padi, nasi yang dari padi itu bisa tumbuh karena air. Anna sababnal ma'a sabba. Siapa yang menurunkan air itu? Maka ketika dikatakan rezekimu di langit, padi ini tidak tumbuh kalau air tidak turun dari langit. Dan siapa yang menurunkannya? Allah. Jadi akal kita masih selalu terikat, terpaut dengan Allah. Apapun yang kita pikirkan, ujung-ujungnya mesti menunjukkan kebesaran Allah. Itu yang harus ada dalam sistem pendidikan kita. Itu yang harus ada. Mesti semua dikaitkan dengan Allah. Jadi tidak bisa tidak. Iko asal ada doke ke Quran bahasa gue terus. Iko isu pemboman yang di Seman 72 itulah mulai digiring-giring terafiliasi kepada kelompok tertentu. Nanti dicari-cari Islam juga yang kono tuduh teroris. Jadi kalau bicara tentang Allah, kalau seperti itu, kapan pendidikan kita akan maju? Dulu kan kena aja udah guru awal. Kita tidak bisa bernapas tanpa oksigen nih. Iya enggak? Iya, tapi titik guru situ. Seharusnya koma. Apa lanjutan?
Yang membuat oksigen siapa? Allah. Berarti kalau tidak bisa hidup tanpa oksigen, tidak bisa hidup tanpa punya guru biologi dulu, kita butuh air, tidak bisa hidup kita tanpa air. Tapi memang iya, Qurannya pun itu. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu segala-galanya menjadi hidup. Berarti kebutuhan kita pada air mesti tidak bisa hidup tanpa air. Cuma guru buat titik di situ. Seharusnya koma, lanjutkan. Yang menciptakan air adalah Allah. Berarti tidak bisa hidup tanpa Allah. Karena kalau tidak ada Allah, tidak ada air. Nah, itu seharusnya. Maka ketika Allah menyuruh kita untuk memikirkan alam ini, memikirkan makanan kita, memikirkan segala hal dalam kehidupan kita, memang tujuannya adalah supaya kita mengakui kebesaran Allah. Itu namanya tarbiyah akliyah, mentarbiyah akal kita agar tetap sehat, agar tetap bersinar, dan jangan sampai kecerdasan kita membuat kita jauh dari Allah. Indonesia tidak pernah kurang orang pintar. Bahkan yang tidak pintar pun disebut pintar. Itu dukun-dukun tuh yang pintar nomor. Ini masalah yang datang kok, ini orang bengak-bengak makanya pintar. Jadi dia berada di tengah-tengah orang bodoh, maka dialah yang paling pintar. Dia mengicu orang tadi. Yang kurang apa? Yang kurang adalah orang cerdas yang dekat dengan Allah. Kalau orang cerdik banyak. Di mana-mana banyak orang cerdik. Adik cerdik ada dia kadang penyinjung. Abi ada kan segala dijual kan? Nah, maka yang kurang adalah orang cerdas yang dekat dengan Allah. Berarti tarbiyatul aklinya tidak main, tidak berjalan. Rasul tidak ingin sahabat-sahabatnya cerdas, pintar, tapi jauh dari Allah. Maka diterbiyah. Disuruh terus untuk berpikir. Disuruh terus untuk bertadabbur. Tadabbur alam. Memikirkan apa yang terjadi. Ngambil pelajaran. Ambil pelajaran dari apa yang terjadi. Itu salah satu dari cara. Di sini ada 5 poin bagaimana cara untuk menterbiat akal itu. Salah satunya adalah bagaimana akal ini diajak terus untuk berpikir menuju kebaikan. Latih ayu yang lewat mati, atau bulan-bulan bunyi-bunyi itu berpikir je lah tu. Pagi lah dong mula ambulan bunyi, siang lah dong mula. Saya bisa sampai kali ambulan lewat depan rumah awak kadang. Berpikirlah, berarti kematian itu satu kepastian. Kadang yang mati itu malam tadi bawa galak-galak sama Allah. Berarti ada saatnya nanti justru kita yang berada di dalam itu. Apa kata Umar bin Al-Khattab? Sering saya mendengar mata fulan, udah mati sebulan tuh, fala buddha, kata Umar. Fiyum minal ayyam, maka mesti akan ada satu hari nanti yaqulun nasu mata Umar. Pasti ada saatnya nanti di mana manusia mengatakan mata Umar. Umar kasanalah mati. Itu Umar bin Khattab. Orang yang sudah dijamin masuk surga, tetapi dia betul-betul memikirkan soal kematian karena akalnya cerdas. Umar juga mengatakan, andaikan saya tahu ada satu amal saya yang sudah pasti diterima, itu siap dan mati. Ada cie jadilah yang pasti diterima. Berarti sudah ada yang diandalkan kan di hadapan Allah. Andaikan ada satu saja amal saya pasti Allah terima, hari itu saya siap mati katanya. Berarti dia mengajak kita terus beramal dan berharap agar amal itu diterima, sehingga saat kematian nanti ada yang bisa membela kita di akhirat kelak. Ikhwati fillah, ada beberapa hal selain daripada yang tadi. Tajridul aqli minal musallamat al-mabniyah 'ala dhanni wat takhmin.
awit tabaiyatu wat taqlid. Melepaskan akal kita ini supaya tidak menerima sesuatu dibangun di atas zannu wa tahmin, dugaan-dugaan yang tidak beralasan, awit tabaiyya wa taqlid, atau ngekor-ngekor gitu aja, taklid-taklid gitu saja. Akal kita harus dikosongkan dari semangat itu. Maka kenapa terus dalam majelis-majelis kita katakan setiap ada amal itu mesti ada dalil, supaya tidak berdasarkan kepada zan, supaya tidak berdasarkan kepada dugaan-dugaan. Iko sosok beliau juga nyibu aja lah dulu, tidak bisa dalam beramal ibadah. Itulah sebabnya supaya kita terhindar dari itu. Ada at-tabaiyya wa taqlid. Ikut-ikut aja. Asalnya ada yang nyobu itu jalannya, asalnya ada bukunya. Asalnya ada buku, bisa. Perdukunan ada buku gini. Ada enggak buku perdukunan? Tuh, lihat ada buku mah nyebu aja lah, bisa? Enggak bisa. Yang ada di buku itu benar atau tidak? Jadi dilatih terus oleh Nabi dari dulu. Ketika ada sesuatu, akal mesti ada alasan untuk meyakini. Jadi tidak merasa cukup hanya dengan dugaan-dugaan yang tidak beralasan. Maka dalam Al-Quran dikatakan, wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Wa ma lahum bihi min ilmin. Mereka itu tidak ada ilmu. Iyattabi'una illa dhanna. Tidak ada yang mereka ikuti kecuali hanya zan, hanya dugaan-dugaan saja, anggapan-anggapan begitu saja tanpa beralasan. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang sesuatu yang dugaan seperti itu untuk sebuah al-haq tidak bisa. Mesti ada satu hal yang meyakinkan. Akal agar tetap hidup juga diajak untuk selalu at-tahri wat tasabbut. Tahri wat tasabbut, untuk berhati-hati dan bertasabbut, bertabayyun. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun, perlu kita bertabayyun. Akal yang diberikan oleh Allah membuat kita mesti melakukan tabayyun itu, sehingga kita tidak mudah terfitnah. Karena kalau tidak nanti antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Pada akhirnya kalian akan menyesal sendiri karena terburu-buru di dalam mengambil sesuatu tanpa ada upaya untuk bertabayyun. Da'watul aqli ila ta'ammul fi hikmati ma syara Allah. Ajakan kepada akal itu untuk selalu mencoba untuk melihat hikmah dari apa yang disyariatkan oleh Allah min ibadat wa muamalat wa akhlak. Apakah ibadah, muamalah, akhlak, adab, itu semua akal kita diajak untuk melihat apa hikmah yang ada di balik itu semua. Bukan berarti nanti sebelum tentu hikmah lun berbuat, enggak cerita itu. Tetapi dengan mengetahui hikmah, kita akan lebih yakin dan bersemangat untuk melakukan. Dan mengetahui hikmah itu bukan syarat untuk mentaatinya. Maka dulu Rasul ketika mengajarkan para sahabat, kecenderungan Nabi itu lebih berat untuk menunjukkan tujuan dan hikmah daripada sekadar menyebutkan hukum sebagai beban. Salat jemaah itu tidak ada hukum sebut Nabi itu. Ada tidak di Nabi hadisnya bahwa salat jemaah itu sunnah umpama, sunnah muakkadah? Tidak ada. Itu simpulan yang datang dari para ulama. Maka ulama berbeda. Yang ada dari Nabi apa? Untuk apa dibuat? Sehingga sahabat ketika mendengar kayak itu cenderung memang untuk tidak meninggalkan, karena yang diingatnya bukan hukum tapi hikmah.
Apanya Nabi? Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat dibanding sendiri. Berarti kalau gitu salat sendiri sah enggak? Sah, cuma ciknya. Maka jumhur mengatakan enggak sampai ke tingkat wajib. Nabi mensahkan. Beda nanti dengan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm cenderung mengatakan salat jamaah itu syarat sah salat. Coba ya, enggak sahnya kalau enggak begitu. Ibnu Hazm kena ancaman-ancaman berat. Tapi jumhurul ulama termasuk diantaranya mazhab Syafi'i cenderung mengatakan sunnatun muakkadah. Karena Nabi menghukumi dapat satu berarti sah. Cuma kalau berjamaah dapat 27. Cuma kan nanti baru dapat kan. Sehingga yang 27 orang enggak jadi apa namanya abstrak tu. Enggak nampak. Tapi kalau konkret itu contoh ya. Kalau paynya jemaah kalau di sejadah 2.700.000. Assalamualaikum kalau 2.700.000 di sejadah. Itu enggak tahu muik masjid kan. Kalau salat di rumah kalau 1 juta mau kan. Mula 1.000 mau kan. Ikut 2.700.000. Mula masjid kan. Tapi abstrak dia. Abstrak itu kan isu di akhirat. Dan itu ujian keimanan. Orang yang akalnya sehat pasti dia lebih mengedepankan kepentingan akhiratnya daripada kepentingan dunia. Itulah pentingnya untuk terus membangun atau menterbiah akal. Maka dengan memahami hikmatut tasyri', hikmah pensyariatan itu mendukung kita untuk semakin semangat beribadah. Wudhu umpamanya, berwudhu itu ndak cik basuh-basuh yurud. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Tidaklah seorang muslim berwudhu lalu ia membasuh mukanya, illa kecuali berguguranlah dosa mukanya seiring dengan tetesan air. Itulah sebabnya setiap yang dibasuh mesti ada air yang mengalir dan menetes. Kecuali kepala, rambut. Tangan mesti ada air yang mengalir, maka namanya ghuslun. Ghuslun itu sayalanul ma. Kalau basah kan tangan gua awak cucudekon tak sah. Mesti ada air yang menetes, air yang mengalir. Dan hikmahnya apa? Menggugurkan dosa yang terlanjur dilaksanakan. Jangan lo salah paham. Gue dosa longnya bekok bodoh banyaknya. Namun itu Allah Taala bela tiap ada kan. Aduh sencaro apa dosa nyanyi bodoh bekoknya. Itu gue dosa kini. Sengaja membuat nanti dengan alasan berwudu. Semangat seperti itu salah. Tapi ketika ada yang terlaksana, dosa-dosa yang sudah terlanjur ternyata bisa terhapus oleh air wudu. Tapi tidak saudara syirik, dosa besar tidak bisa. Mesti menyatakan keampunan atau kesalahan terhadap hak orang. Hak orang itu contoh utang. Gue utang banyak tuh gue uduk enggak kan sih. Abi sekolah gue mau uduk enggak kan sih utang. Yang namanya itu kan hubungannya dengan hakul ibad. Dengan hak hamba. Tapi kalau hak Allah, dia siap untuk memaafkan. Akhirnya siapa pun yang sayang ke awak sesama awak atau Allah ke awak. Hak Allah yang berhubungan dengan hak Allah siap untuk mengampuninya. Mata, kadang awak jagonya, tapi tak nampak aja. Nya kemana mandang itu? Tak mungkin kata lo mandang sambil berjalan kan? Nah sekarang tak mandang je. Nanti berwudu, insya Allah bisa terhapus. Itu tuh hak Allah.
Tapi kalau hak manusia maka tidak bisa. Harus dulu minta maaf tuang dulu. Kalau sudah dimaafkannya maka insya Allah Allah akan memaafkan pula. Ini saya kira yang terpenting dari tarbiyatul al-aqal. Saya tadi inginnya langsung kita membahas tarbiyatul jasad, tapi saya kira untuk tarbiyatul jasad perlu waktu saya kira untuk menjelaskannya. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah. Bashar itu artinya manusia. Jadi Al-Quran adalah perkataan Allah, kalam Allah, bukan perkataan manusia. Artinya bukan Nabi yang mengibaratkan Quran. Nah ini kalau dibawa pada perdebatannya orang-orang ahlul kalam, Mu'tazilah mengatakan Al-Quran laisa kalamullah. Al-Quran makhluk. Quran itu ibarah an kalamillah. Itu adalah ungkapan dari kalam Allah. Karena kalam Allah itu kalam nafsi. Artinya seperti itu juga yang dikatakan oleh sebagian Asy'ariyah, kalam nafsi itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Sementara Al-Quran ada huruf. Berarti tidak mungkin Allah punya kalam sama dengan kita. Tapi tidak ada satupun ulama salaf yang meyakini itu. 4 imam mazhab semua mereka sepakat mengatakan Al-Qur'anu kalamullah wa laisa bimakhluk. Dia bukan makhluk, tapi itu adalah kalam Allah. Bukan kalam bashar. Bashar itu artinya manusia. Barakallahu fikum. Jadi masalah utang di bank atau dokter, kadang-kadang pemerintah dibuktikan atau utang luas di bank tapi dibayar asuransi aja pegawai negeri atau umum atau dibayar asuransi dan memang itu aku jalan ta'ala lalu nasa itu Utang ke siapa tuh? ke bank. Utang ke bank berarti ke uang. Iya, kurang kan bank yang mengeluarkan utang. Tapi pegawai negeri di bank ini bayar asuransi kalau mereka tidak bisa. Apa itu lalu nasa itu. Iya, ini banyak persoalan yang ada di situ. Ada soal asuransi, ada soal bagaimana muamalah dengan bank. Kemudian intinya ada pada hutang. Kalau awak punya hutang 1 juta, dibayu deh ikut 1 juta, lah selesai berarti ada nama awak. Berarti dari segi lunas hutang selesai. Yang menjadi haknya lah sampai. Tapi nanti ketika dibawa pada persoalan asuransi, ada lagi nanti bagaimana bermuamalah di bank, itu tentu ada pembahasan, ada panjang pembahasannya. Apalagi persoalan takmin asuransi itu bahasa Arabnya takmin. Takmin itu dibagi-bagi di ulama nanti. Ada takmin tijari sifatnya komersial, ada takmin ta'awuni takafuli sifatnya tolong menolong dan sosial. Yang tijari komersial itu cenderung ulama mengharamkan. Kenapa demikian? Untung hanya untuk sepihak. Kita bayarlah asuransi kecelakaan mobil setahun umpama 5 juta. Ada yang bayu langsung untuk 5 tahun, 25 juta. Kalau ada 1000 mobil yang ikut diasuransikan, masing-masing 5 juta. Berapa? Banyak itu. Dalam waktu yang ditentukan, andaikan tidak terjadi kecelakaan apapun, kita tidak mendapatkan apapun. Makanya ada orang kadang kalau nak habis cerita asuransi digeser sih kena tiang listrik sampai rumah tu. Jadi membuat cara berpikir kita rusak. Lelok rumah awak geser boleh dapat. Nya kalau ndak bekok ndak dapat apa je. Berarti kita merasa rugi. Itu yang tijari, itu yang diharamkan. Apalagi ada batas waktu kan. Di samping itu ada ribanya. Mereka yang mengelola asuransi, kita tidak tahu sama sekali itu diinvestasikan untuk apa, dengan cara apa. Apakah untuk judi, apakah untuk investasi yang memang ada ribanya, kita tidak tahu. Tapi kalau takafuli itu bisa berbeda dan para ulama bisa membolehkan. Umpamanya
ada satu komunitas yang ingin untuk membuat asuransi yang sifatnya ta'awun, takaful. Mereka kumpulkan umpamanya masing-masing sebulan 100.000. Terkumpullah nanti uang mungkin miliaran. Yang sakit dapat, yang apa dapat. Nah, itu tidak dibatasi nanti. Kemudian uang ini boleh dikembangkan, boleh diinvestasikan. Andaikan ada untung kembali untuk bersama. Itu yang takafuli ta'awuni, dan itu yang dibolehkan oleh para ulama. Yang tijari itu semata-mata komersial dan spekulasinya tinggi. Asuransi kebakaran, dia ndak aja tapi kalau terbakar sengaja dibakar. Walaupun ndak sodoh, tapi ada ndak yang kita dengar sengaja membakar supaya mendapatkan asuransi. Kalau nama terpantiang dulu deh, tinggian deh yang kicai-kicai dalam itu, yang penting-penting dalam kalau jadi rusak cara berpikir kita kalau seperti itu. Maka agama tidak membolehkan. Itu untuk persoalan yang tadi. Tapi ketika memang hak yang dia dapat atas nama kita, berarti selesai kan? Karena dia tidak ada tuntutan apapun. Adapun hukum yang lain tentu ada perbincangannya, argumentasinya di kalangan para ulama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sampai di sini kajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membuka hati kita untuk semangat belajar dan semangat untuk istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.